Missing in action left me in LA. With her it's magic till she runs away. Hard as I try, I've gotten really good at saying goodbye to Mrs. Hollywood. She don't know what she does, the movies aren't enough, cause they don't make them about us. No. I'm just dancing with luck, or has she moved out of love? Maybe I'm being too much. She's always MIA, way out in California. What can I say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi ini tadi itu habis asar. Ini ada kejadian lucu yang harus dikomentasikan. Jadi aku biasanya tuh kalau jauh sebelum sholat itu set dulu waktu sholatnya jam berapa. Misalkan jam 5.11, 10, ntar aku siap tuh maksimal ya jam 3 atau jam 3 kurang 10, 3 kurang 5 itu udah siap dalam kondisi untuk siap berangkat ke masjid atau musola gitu kan. Jadi ntar pas azan itu aku udah siap untuk berangkat. Nah tadi itu siang aku habis nyekar terus sholat Jumat itu capek banget kan, tidur siang itu aku harapin bangunnya tuh ya sekitar jam 2-an lah masih harusnya, jadi masih bisa ngeset waktunya buat sholat asar tuh jam berapa gitu kan, nggak tahu ya. Tadi itu aku ketiduran kan, bangun tuh sekitar jam 3. Nah, jam 3 tidur melek lagi, buka HP gitu. Aku dengar ada suara azan. Berarti aku belum lewat nih waktunya sholat ini, gitu kan. Aku bangunnya masih pas waktunya azan sholat asar. Ya udah aku langsung siap-siap kan, langsung siap-siap berangkat naik motor ke masjid kan. Aku masjid, dari aku biasanya tuh aku datang ke masjid tuh sebelum anak-anak TPA pada mulai berdatangan ngerumpul gitu. Nah tadi itu aku sampai di luar masjid itu kok udah banyak anak-anak TPA ngerumpul sepedanya gitu. Tapi ibu-ibu yang jualan jajanan di luar TPA itu belum datang. Tapi ya aku pikirannya mungkin ibunya nggak jualan, terus ini waktu sholatnya udah mendekati udah sedang berjalan gitu kan, atau bahkan mungkin aku ketinggalan sholat jamaahnya sholat asar gitu. Karena aku tadi kan berangkatnya harus kencing dulu, terus ganti baju, naik motor, terus baru berangkat. Itu aku terlambat ini gitu kan. Ya udah wudu itu pun habis wudu pagi jalan mau masuk masjidnya kan, dia wudunya tuh di samping masjid itu, kentut balik lagi wudu. Udah kan harusnya ini aku kalau misalkan ini kan harusnya jemaahnya udah dimulai atau bahkan tertinggal sama sekali kan. Nah aku wudu lagi balik lagi kan. Lalu alhamdulillah ternyata aku lihat ada orang masih pada duduk masih kayaknya nunggu komat nih kayak biasanya. Jadi biasanya tuh kalau udah sampai masjid kayak gitu orang-orang masih pada nunggu komat ini kalau yang on time ya. Kayak biasanya tuh orang masih ada nunggu komat. Ya udah aku biasa paling belakang senderan kan, sikiran kan. Terus
tiba-tiba apa ada yang manggil, kan itu cuman ternyata biasanya tuh udah lumayan ada ya sekitar, walaupun nggak terlalu banyak ya, itu sekitar 4-5 orangan lah ya selain aku ya yang nunggu ikomah. Nah ini kok cuma 2 orang di ujung tuh depan, terus ada yang bapak-bapak tua gitu ngomong, "Dek, itu belum, Dek, niku wau dereng azan." Kan udah, terus aku masih nggak nge ini bilang ngomongnya sama siapa, dan aku ya melek aja gitu kan, belum azan. Aku meleknya tuh bukan karena merasa dia ngomong ke sama aku, tapi kok belum azan gitu loh, belum azan. Nah terus pas bapaknya nolehnya ke aku dari ujung sana tuh, ujung depan itu noleh ke belakang, padahal di sebelahnya tuh ada orang juga. Itu dari lah, aku lo ke rumah azan itu pak, saking griyo makanya kula napa budal mriki. Nah orang tuanya ini nggak tahu ya, mungkin karena udah sepuh apa gimana, terlalu sepuh apa gimana, dia nggak tahu apakah denger sama suaraku apa nggak kedengeran suaraku apa gimana, nggak tahu ya. Dia ini wah dereng azan. Nah lo kenapa kru azan ini pak, masa dereng ya kan. Napa kula niki kok mati gitu. Maksudnya aku bingungnya tuh nggak tahu apakah suruh komat apa gimana gitu loh. Terus jadi terus masih tunggu berapa lama lagi, terus ini mau doanya bilang dereng azan nih. Lah kula waktu azan nih pak apa saking griyo kula azan karena budal mriki. Jadi aku tuh masih gagah denger azan, karena pertama aku juga denger azan, kedua juga aku kalau suruh untuk azan pakai itu kan di masjid tuh dia pakai mic gitu ya. Ya aku agak nervous gitu karena udah lama banget nggak azan pakai mic. Kalau nggak pakai mic ya udah inilah lumayan pernah lah walaupun nggak sering. Ini udah lama banget aku nggak azan pakai mic gitu. Terus habis itu ibu-ibunya yang, jadi ini kan sop pria nih, sop wanita itu dibatasi dinding sama pintu geser gitu kan. Ibu-ibu, ada ibu-ibu sempat datang ke apa ke bagian sop pria ini, bagian dia ini bilang, "Mas lah niki wow dereng azan Mas, niku saya ngadzan masjid desa gitu." Ini aku di desa Kelampok, ini desa masjid desa. Aku bingung, oh masjid apa Bu? Lah niku rumah azan ya. Nah terus akhirnya apa? Lah ini kan aku di desa Kelampok, aku logiknya masa kedengeran desa sampai masjid desa azan, yang masjidnya padahal masjid desa tuh jauh gitu kan. Ayo ya udahlah. Terus masih debat lagi sama bapaknya ini. Lah niki kok dereng azan, lah niki tiang-tiangnya dereng dugi ya. Dereng dugi ya gitu. Lah aku tetep masih kekeh. Lah pripun lah niki kula komatin napa pripun? Apa kula azani napa pripun gitu kan. Aku ya udahlah, aku tawarin napa azan, dia bingung lagi apa ya. Gitu. Terus akhirnya karena udah 3:30 ya kan. Dan niki pun setengah baju setengah sekawan ya teman bapaknya tadi. Ya pun Pak, aku terus maju kan. Dan ini pripun kayak sing azan kali komat pripun? Napa kula azani napa komati? Pripun terus jadi azan ini nggih mboten napa. Terus mangke ingkang imam sinten gitu Pak. Lah aku bingung lagi, udah azan terus komat imam gitu kan, maksudnya gimana. Terus aku bilang, "Yo monggo ya imam," gitu. Aku maju lah ada, terus ibu-ibu juga ibu-ibu nongol lagi, "Monggo Mas jenengan azani mboten napa-napa bar niku komat ya." Terus mungkin sing ngimami sinten gitu, ibunya tanya. Aku bilang, "Ya niki monggo ingkang luwih sepuh niki." Nah, terus aku maju kan, wah azan ya udahlah. Aku cari ininya apa namanya, mic-nya di mana gitu kan. Dan kan di depan itu ada kayak apa
mimbar Jumat tuh loh. Itu aku ke situ kan, tak ambil apa, tak ini, tak dok itu hidup apa enggak, ini gimana hidupinnya gitu. Wah, kok ribet terus kan. Wah, ribet gimana ini azannya nih, biasanya kan orang azannya itu apa tempatnya itu ke sampingnya apa tempat sholat pria nih, jadi ada kan dibagi tiga, ini pertama buat pria, ini wanita, yang ini yang buat apa tambahan sholat pria atau pengajian atau TPA di sini. Nah, yang aku nggak tahu nih lokasinya di sini di mana ini tempat buat azan apa komatnya, mic-nya ngeras suara nggak tahu di sini. Dia pun motornya agak mic aja gitu. Udah luntur dulu nih, deg-degan gue yang pertama. Udah aku azan di situ. Azan habis azan langsung tak komati kan. Langsung tak komati, habis itu kan imam monggo mau mulai sholat nih. Monggo apa mangi mami lo mau kok masalah jenengan mas itu yang kan bambahnya itu. Terus aku juga monggo tenggene imam, aku kan di sop pertama di belakang imam tuh udah siap imami monggo kan kasingan mawon. Dan mungkin ibu tan mriki mboten kerungu kan, biasa imamnya juga pakai pengeras suara itu. Aku nggak tahu mau sholat di mana gitu. Ini mboten nonton mriku mana. Ya, udah ada sholat kan. Jadi aku tuh dalam sholat juga batin juga ini aku gimana azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Ya wis bismillah. Terus aku tadi sholat juga mikir. Jadi biasanya pas habis selesai sholat itu biasanya orang-orang di sini tuh ada sambil baca doa gitu kan. Nah aku tuh dan doanya itu lama, ada zikirnya, ada doanya, ada sholawatannya, surat-surat pendeknya gitu kan. Nah aku tuh biasanya ya mungkin karena apa keterbatasan waktu ya, harus ini itu aku biasanya nggak ikut sampai selesai. Aku biasanya doa yang seperlunya aku, habis itu langsung pulang gitu kan. Jadi wah ini gimana ntar aku baca dalam sholat itu gimana ini ntar aku doanya, orang aku nggak aja jarang apa ikut doa sampai selesai, rutannya gimana ini gitu. Ya, jadi biasanya kan di sini tradisinya salaman ya, di sholat itu biasanya imamnya tuh doa dulu, habis itu terakhir baru salaman gitu kan. Aku karena aku ini apa namanya nggak tahu runtutan doanya mulai dari mana gitu kan, sama sampai mana gitu ya. Karena orang di situ mayoritas doanya cepet-cepet guys, doanya itu baca sholawatnya, zikirnya juga cepet-cepet. Ya udah aku habis sholat langsung tak salamin belakang, terus aku doa sendiri nggak disuarain ya, doa sendiri, terus habis itu langsung pulang udah. Aduh, jadi ini apa pesan moralnya adalah ketika ada suara azan itu aku harus siap mental bahwa yang azan itu mungkin bukan masjid situ gitu. Aduh, pertama kali ini nih selama di Bojonegoro azan komat sama imamin di masjid itu. Biasanya nggak pernah imamin, nggak pernah azan, nggak pernah ngomatin. Buset, udah. Nah itu dulu guys, menurutku ini pengalaman yang lucu sih buat aku, nggak tahu buat kalian ya. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.